Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang masa kekuasaan VOC di Indonesia. Nah, ini merupakan materi lanjutan pada materi di video pertama yang menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. Kira-kira apa ya yang dilakukan para pedagang Belanda setelah mereka berhasil mendarat di Banten? Banyaknya para pedagang Belanda yang terlibat dalam aktivitas perdagangan di Indonesia, ternyata itu malah menimbulkan persaingan. Gara-gara semakin banyak pedagang Belanda yang menjual rempah-rempah dari Indonesia di Belanda, maka harga rempah-rempah di sana itu malah semakin turun harganya. Oleh karena itu, beberapa kongsi dagang Belanda mengusulkan pembentukan sebuah perusahaan yang dapat mencakup kepentingan semua kongsi dagang. Maka pada tanggal 20 Maret 1602, Kerajaan Belanda itu berinisiatif untuk membentuk sebuah organisasi perdagangan yang bernama Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau disingkat dengan VOC. VOC ini dibentuk atas saran dari Prins Maurits selaku wali negara Belanda dalam parlemen. Tujuan dibentuknya VOC ini adalah untuk menghindari terjadinya persaingan antar pedagang Belanda yang melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Selain itu, VOC juga dibuat untuk menyaingi pedagang-pedagang lain yang ada di Indonesia, serta memperkuat posisi Belanda agar lebih mudah dalam melakukan monopoli perdagangan di Indonesia. Anggota VOC ini ternyata bukan hanya dari negara Belanda aja loh, ada juga yang berasal dari Jerman, Belgia, dan beberapa bangsa lain di Eropa. Sementara pengurus pusatnya VOC ini terdiri dari 17 orang yang berada di Belanda. Nah, 17 orang ini disebut dengan Heren 17. Pada awalnya, VOC ini hanya menjalankan aktivitas perdagangan di wilayah Hindia Timur atau sekarang dikenal dengan Indonesia. Tetapi dalam perkembangannya, VOC ini malah bertindak seperti sebuah negara, karena pemerintah Belanda itu memberikan hak istimewa kepada VOC atau disebut juga dengan hak oktrooi. Apa saja sih hak-hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC? Yang pertama adalah VOC berhak untuk mencetak uang, jadi VOC ini memiliki uangnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah hak memelihara angkatan perang. Yang ketiga adalah memerintah daerah yang didudukinya. Yang keempat adalah VOC berhak untuk melakukan perjanjian dengan raja-raja. Karena kebetulan pada saat VOC ini datang ke Indonesia, masih berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Dan VOC ini berhak melakukan perjanjian kepada sultan atau kepada raja yang ada di Indonesia atas dasar perdagangan rempah-rempah, atau bahkan memonopolinya. Kemudian yang terakhir adalah VOC ini berhak untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, itu tadi merupakan 5 hak oktroy yang dimiliki oleh VOC. Itulah sebabnya kenapa VOC ini dikatakan sebagai sebuah negara, karena dia memiliki banyak hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda. VOC ini mengalami kemajuan pesat dalam waktu yang singkat. Di Indonesia bagian timur, VOC ini memusatkan kedudukannya di Ambon. Kemudian pada tahun 1605, VOC membantu Sultan Ba'abullah, yaitu Sultan dari Ternate, untuk mengusir Portugis. Nah, VOC ini berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Kemudian keberhasilan VOC ini membuka jalan bagi VOC menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Untuk merealisasikan niatnya tersebut, akhirnya VOC membuat beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama adalah Hongi Tohtem atau pelayaran Hongi, di mana pelayaran Hongi ini dilengkapi angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Nah, kalau misalkan orang Maluku ini melanggar, maka mereka akan mendapat hukuman yang besar. Kemudian yang kedua adalah ekstiparsi, yang artinya menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah itu tidak berlebihan. Jadi, kalau misalkan rempah-rempah ini diproduksi secara berlebih, maka harganya akan semakin turun. Sehingga, agar tidak terjadi overload, VOC ini menerapkan ekstiparsi agar harga rempah-rempah itu tetap stabil. Yang ketiga adalah kebijakan kontingenten, di mana rakyat Maluku ini wajib membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Jadi, kalau misalkan sekarang kita bayar pajak itu menggunakan uang, nah, zaman dulu membayar pajaknya itu dengan menggunakan hasil bumi atau berupa rempah-rempah yang mereka tanam. Karena semakin lama VOC ini mengalami keberhasilan, sehingga Heren 17 itu merasa kewalahan nih. Akhirnya, mereka menunjuk seorang gubernur untuk mengurusi VOC. Nah, gubernur pertama yang mengurusi VOC bernama Peter Booth. Kemudian selain mengangkat gubernur jenderal, Heren 17 juga membentuk sebuah dewan bernama Raad van Indië, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Dewa Hindia. Tugasnya adalah untuk memberi saran dan masukan bagi gubernur jenderal.
Jadi dapat dikatakan bahwa Dewan Hindia ini bertugas untuk membantu Gubernur Jenderal dalam menjalankan kekuasaannya. Setelah itu, Gubernur Jenderal pada VOC ini memang beberapa kali sering diubah-ubah, sampai akhirnya di Jenderal yang terakhir, yang bernama Jepekon, dia memiliki tugas yang sangat besar, yaitu merebut Jayakarta dari kekuasaan Banten. Pada tanggal 30 Mei 1619, pasukan ini akhirnya berhasil menguasai Jayakarta dan membakar isi kota Jayakarta. Selanjutnya, Jepekon membangun kota baru yang diberi nama Batavia. Sejak saat itu, Batavia ini menjadi pusat kekuasaan VOC. Nah, anak-anak, Batavia itu merupakan nama lain dari Jakarta pada saat zaman dulu. Selain berupaya untuk menguasai wilayah, ada beberapa kebijakan lain yang dibuat oleh VOC pada wilayah jajahannya di Indonesia. Kebijakannya yang pertama adalah monopoli. Jadi monopoli perdagangan VOC ini dilakukan dengan cara menentukan jenis tanaman yang boleh ditanam seizin dari VOC. Kemudian VOC juga menentukan daerah dan luas wilayah yang digunakan untuk menanam dan menentukan harga jual tanaman tersebut. Dengan demikian, bangsa Indonesia itu tidak memiliki kebebasan dalam berdagang dengan VOC. Kemudian VOC juga memiliki kebijakan yang bernama Freplite Leveranti, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi, tetapi untuk daerah yang tidak dikuasai oleh VOC. Kemudian yang ketiga adalah melakukan Prenjersstelsel, atau kewajiban bagi rakyat untuk menanam kopi di daerah Priangan. Kemudian yang terakhir adalah strategi divide et impera, atau disebut juga dengan politik adu domba. VOC ini seringkali ikut campur dalam urusan internal pemerintahan di kerajaan-kerajaan Nusantara. Apabila terdapat perseteruan antar keluarga kerajaan atau antar kerajaan di Nusantara, VOC ini akan mendekati salah satu pihak dan menawarkan bantuan. Kalau misalkan tawaran itu diterima, VOC akan membantu, tetapi imbalannya itu menguntungkan bagi VOC. Pada tahun 1669, VOC ini akhirnya tumbuh menjadi salah satu kongsi dagang atau perusahaan dagang yang terkaya pada saat itu. Meskipun mengalami masa kejayaan yang cukup lama dengan memperoleh keuntungan perdagangan yang besar, VOC ini lama-kelamaan mulai melemah dan mengakibatkan terjadinya kebangkrutan dan terpaksa harus dibubarkan. Ada beberapa penyebab keruntuhan VOC. Yang pertama adalah banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. Kemudian yang kedua adalah akibat adanya korupsi besar-besaran oleh pegawai VOC, pemasukan bagi VOC itu jadi semakin menurun. Yang ketiga adalah biaya perang yang semakin membesar akibat mulai munculnya perlawanan-perlawanan di beberapa daerah terhadap monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Kemudian yang keempat adalah karena mulai muncul pesaing baru, yaitu EIC, buatan dari Inggris, yang pada saat itu juga melakukan monopoli di Indonesia. Sampai akhirnya pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC ini resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara pun diambil alih oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Sebetulnya, pembubaran VOC ini tidak terlepas dari pendudukan Prancis atas negeri Belanda tahun 1765. Jadi pada tahun tersebut, Belanda itu sedang dikuasai Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Pasca pembubaran VOC, kondisi pemerintahan di negeri Belanda juga sebetulnya sedang mengalami perubahan besar. Karena Prancis ini berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Batav di bawah pemerintahan Louis Napoleon, yaitu adik Napoleon Bonaparte. Sementara itu, Raja Belanda William V melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Inggris. Pada tahun 1808, pemerintah Prancis yang sedang menduduki Belanda itu mengutus salah satu tokoh dari Belanda yang bernama Herman William Daendels. Tugas dari Herman William Daendels sendiri ini adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Hal ini disebabkan karena Raja Belanda William V itu meminta bantuan kepada Inggris untuk mengambil alih wilayah bekas jajahan VOC di Nusantara. Semenjak kedatangan Herman William Daendels pada tahun 1808, Herman William Daendels ini langsung membuat beberapa kebijakan. Yang pertama adalah membatasi kekuasaan para raja, karena menurutnya raja-raja di Indonesia itu harus mengakui Raja Belanda sebagai junjungannya. Kemudian membangun jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan, yang panjangnya itu sekitar kurang lebih 1.100 km. Nah, jalan raya ini digunakan untuk mempermudah mobilitas atau pergerakan dari aktivitas perdagangan orang Belanda di Pulau Jawa. Kemudian membentuk 3 macam peradilan, yaitu peradilan untuk bangsa Eropa, peradilan untuk orang pribumi, dan peradilan untuk orang timur asing. Kemudian Daendels juga menerapkan kebijakan masalah korupsi menjadi masalah utama yang diperhatikan Daendels. Setiap pelaku korupsi itu akan diadili tanpa pandang bulu. Pemerintahan Daendels ini dikenal sebagai pemerintahan yang otoriter. Semenjak kedatangannya tahun 1808,
mulai muncul banyaknya laporan atas kekejamannya dalam memerintah di Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1811, Herman Willem Daendels ini ditarik kembali pulang ke Belanda, dan Herman Willem Daendels ini digantikan oleh Jan William Jansen. Pemerintahan Jansen ini tidaklah berlangsung lama seperti pendahulunya. Kekuasaan Inggris yang semakin besar di wilayah Asia akhirnya masuk juga ke Indonesia. Pasukan Inggris mendarat di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 dan berhasil menguasai kota tersebut. Nah, Jansen yang baru menjabat sebagai gubernur baru di Indonesia ini melarikan diri ketika Inggris datang ke daerah Jawa Tengah, yaitu tepatnya di daerah Tuntang. Akhirnya pada tanggal 18 September 1811, Jansen ini tertangkap oleh pemerintah Inggris dan dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Kapitulasi Tuntang sebagai tanda resmi penyerahan Indonesia kepada Inggris. Setelah Indonesia jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1811, Gubernur Jenderal Inggris yang ada di India ini mengirim Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles, atau biasa kita kenal dengan sebutan Raffles, sebagai pemimpin baru atau sebagai penguasa Hindia Belanda yang berpusat di Batavia. Selama Raffles menjabat sebagai penguasa, Raffles juga membentuk beberapa kebijakan. Yang pertama adalah menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal yang membenci Belanda untuk mempermudah upayanya dalam menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Kemudian menetapkan sistem sewa tanah atau land rente, di mana pemerintahan ini sebagai pemilik tanah dan petani itu sebagai penggarap. Jadi petani itu menyewa tanah kepada pemerintah. Kemudian memperkenalkan sistem perekonomian uang dalam membayar pajak kepada pemerintah, menghapus monopoli, rodi, dan penyerahan wajib hasil bumi. Memberlakukan kewajiban membayar pajak per kepala atau per individu, memberi kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Jadi kali ini jenis tanamannya tidak ditentukan lagi. Saat menduduki Indonesia, pemerintah Raffles ini mampu melakukan hal-hal positif bagi bangsa Indonesia. Raffles ternyata pernah menulis buku sejarah yang bernama The History of Java. Nah, buku ini menceritakan tentang sejarah-sejarah yang ada di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, Raffles bersama istrinya yang bernama Olivia Marian merintis sebuah hutan etnobotani atau sekarang dikenal dengan sebutan Kebun Raya Bogor. Kemudian Raffles juga berhasil menemukan tanaman endemik Indonesia, yaitu Rafflesia arnoldi atau sekarang kita sebut dengan bunga bangkai. Kemudian pemerintah Raffles di Indonesia ini ternyata tidak berlangsung lama, dimulai dari tahun 1811 hingga 1814. Inggris ini sepakat menyerahkan kembali wilayah Indonesia kepada Belanda. Karena menurut Inggris, Indonesia itu tidak memberikan banyak keuntungan bagi pemerintahan Inggris. Dalam proses penyerahan kekuasaan tersebut, pihak Inggris ini diwakili oleh John Vendel. Adapun pihak Belanda diwakili oleh 3 komisaris jenderal yaitu Ardian Buyskes, Theodorus Elot, dan Van der Capellen. Akhirnya mereka menandatangani sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian London. Ini merupakan sebuah perjanjian atas penyerahan kembali Indonesia kepada Belanda. Semenjak ditandatangani perjanjian tersebut, maka berakhirlah pemerintahan Inggris di Indonesia dan dilanjutkan oleh pemerintahan Belanda yang kemudian datang lagi ke Indonesia. Nah, bagaimana kelanjutan dari materi ini? Kita akan melanjutkannya pada video pembelajaran berikutnya. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi tersebut, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.